Oke teman-teman, di depan kita ini bahan-bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat media tanam. SOP-nya menurut saya, pengalaman saya membuat media tanam, setelah saya beberapa kali lakukan, yang terbaik bagi tanaman kita di media polybag ataupun media semai kita itu beberapa hal ya. Jadi salah satunya kita harus menyediakan, ada 3 bahan pokok di sini. Yang ini adalah tanah. Tanah ini juga ada 2 macam yang saya campur. Jadi ada 2 jenis. Dimana tanah yang agak coklatan ini adalah tanah topsoil yang di mix dengan tanah bekas bakaran ya. Yang situ adalah tanah bagian perekat, tanah bagian dalam, jadi tanah yang liat. Jadi ini kita satukan ini sebagai tanahnya. Dan yang itu adalah, teman-teman bisa perhatikan, ini adalah sekam ya. Dimana sekam ini telah kita padukan juga dengan sekam bakar dan abu bakar. Jadi sekam ini di mix dari tiga sekam ya. Jadi sekam mentah, sekam bakar, dan abunya. Jadi ini untuk bahan campuran kita juga, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah kompos. Jadi ini adalah kompos tanaman, maksudnya ini adalah kompos dari kotoran hewan, yaitu kotoran kambing ya teman-teman, yang telah kita fermentasi selama kurang lebih 3 bulan ini. Karena kami tidak berani untuk mengaplikasikan kohe yang belum matang ya. Jadi ini kohe yang sudah jadi kompos dan telah matang. Teksturnya sudah seperti tanah, tidak berbau dan aman ya, sudah dingin. Nah, jadi ketiga bahan pokok ini adalah unsur dimana kita akan membuatkan suatu media tanam yang baik dan benar menurut saya ya, pengalaman saya. Bisa teman-teman praktekkan di rumah. Dan teman-teman kita menyediakan, ada juga kita nanti akan mencampur dengan anti hama, urat, dan rayap hama-hama tanah lainnya dengan puradan ya, kita taburkan sedikit. Dan kita kali ini tidak menggunakan kapur dolomit, karena kita setelah mencampurnya media tanam kita campur dengan abu bakar ya. Jadi di mana abu bakar ini kita bisa lihat abu dari yang telah kita jadi abu seperti ini. Ini fungsinya hampir sama ya. Jika kita aplikasikan ke tanaman, ke tanah, lahan, ini bisa menetralkan keasaman tanah. Jadi mungkin kali ini tidak kita menggunakan kapur dolomit, tapi teman-teman menggunakan kapur dolomit juga tidak apa ya, itu lebih bagus. Tapi menurut saya setelah beberapa kali membuat media tanam tidak menggunakan kapur dolomit, hanya menggunakan abu sekam, itu menurut saya fungsinya hampir sama. Nah teman-teman, langsung saja ya, dimana kita akan mencampur ketiga bahan ini menjadi satu.
Oke teman-teman pemirsa semua, jadi ini media tanam yang telah kita campur dari 3 bahan pokok unsur-unsur untuk media tanam ya. Jadi ketiga bahan tadi kita campur aduk merata, jadi hasilnya seperti ini. Dan sedikit informasi, jadi tujuan kita menggunakan sekam bakar maupun abu. Kalau abu sudah kita jelaskan tadi ya, salah satu fungsinya untuk menetralkan keasaman tanah. Sementara fungsi dari sekam itu sendiri itu sebagai porositas tanah ya. Jadi dia bisa menyimpan cadangan air di mana di saat kala musim kemarau dia ada cadangan air. Dan di mana di musim hujan dia tidak mudah menggumpal. Dan salah satunya untuk sebagai porositas tanah. Jadi tanah yang berporosit tinggi itu sangat bagus ya. Jadi sangat bermanfaat bagi tanaman. Dan kompos itu sendiri itu dari kotoran hewan yang telah kita kompos fermentasi, itu sebagai nutrisi ya, dimana di dalam kompos itu sendiri terdapat mikroba-mikroba sebagai pengurai dan bermanfaat bagi tanah serta tanaman kita. Jadi jelas ya. Dan sedikit kita menambahkan puradan ya teman-teman ya, fungsinya tidak jualan, cuman fungsinya ya untuk menekan hama tanah, dimana kita tidak tahu di dalam tanah ini terdapat bibit-bibit penyakit, bibit-bibit pengurat, penggerek, ataupun hal lain-lainnya ya. Jadi bisa kita taburkan secukupnya. Yang namanya kimia kita memakai secukupnya ya, tidak berlebihan. Jadi bisa kita taburkan. Oke, cukup ya. Setelah kita taburkan puradan teman-teman, ini media tanam tidak kita langsung gunakan, mungkin kita akan menggunakannya sehari atau 2 hari kemudian. Lebih lama lagi lebih bagus ya, atau seminggu 2 minggu, itu lebih bagus lagi. Tapi kita akan menggunakannya mungkin besok ya, ataupun lusa. Jadi setelah kita campur media tanam kita tutup, ataupun kalau matahari terik kita panaskan dulu, kita jemur dulu di matahari, di bawah matahari. Setelah itu kita tutup ya. Kita nunggu besok ataupun lusa kita media tanam ini siap untuk digunakan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya edukasi kali ini kita berbagi di channel ini. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan ya informasi video kami yang terbaru dan terupdate. Sekian, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Salam pertanian, salam petani milenial. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.